Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Kita memasuki minggu yang baru ya. Pada minggu ini, kami percaya bulan September ini adalah anugerah Tuhan kalau kita masih ada sebagaimana kita ada. Kami melihat wajah-wajah yang sangat bersukacita karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam online discipleship, yaitu masih tentang panggilan surgawi, ya, panggilan surgawi, ya, tentang panggilan surgawi. Nah, Bapak Saudara, kita mengetahui, ya, bagaimana tentang panggilan surgawi yang telah kita pelajari selama 3 sesi. Ini adalah sesi yang keempat tentang panggilan surgawi. Nah, malam hari ini kita lihat ya, bagaimana ketika Tuhan memanggil kita, ya, mana untuk apa? Ya, Tuhan memanggil kita semuanya ini. Mengenai dalam panggilan-panggilan itu, kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana panggilan Allah itu atau panggilan surgawi itu merupakan panggilan yang bersifat terus-menerus, berkesinambungan dari level ke level. Jadi nanti jangan kaget, bukan berarti ada perubahan begitu, tidak. Step by step. Tuhan kadang-kadang mempersiapkan kita dengan kondisi hati Anda. Ingat ya, di mana ada belas kasihan atau compassion yang muncul di dalam hatimu, disitulah nanti panggilan Allah itu akan mulai nampak dan tumbuh. Kalau hatimu mulai condong ya, ada beban, ada care dengan sesuatu ke arah mana gitu, nanti panggilan Allah akan sesuai dengan kapasitas kesediaan yang sedang terjadi atau yang Anda buat sesuai takaran yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dan itu terus berkembang sampai ujung-ujungnya Anda mengalami menjadi sempurna seperti Dia. Ya, nah untuk apa kita dipanggil? Kemarin sudah kita bahas ya, Dia mau memiliki kita, dipanggil untuk menjadi miliknya, dipanggil untuk menjadi orang-orang yang kudus atau orang spesial, orang yang dikhususkan, dipanggil dalam kemerdekaan, dimerdekakan, ya. Banyak faktor yang masih mengikat di dalam kehidupan kita, yang kita bawa ketika kita masih ada di dalam sistem dunia. Ketika kita masuk dalam panggilan Allah, satu persatu Tuhan mau memerdekakan Anda. Tujuannya cuma satu, supaya Anda lebih banyak berbuah. Ya, karena apa? Yang mengikat di dalam kehidupan Anda itu mungkin bukan dosa, tapi sesuatu yang tidak produktif, yang menghambat produktivitas Anda. Tuhan akan memerdekakan Anda. Amin. Nah, dipanggil untuk menjadi penyalur berkatnya. Diawali dengan Anda diberkati oleh Tuhan. Lalu Anda mulai ya mengambil keputusan. Hidup ini harus menjadi berkat. Karena menjadi manusia baru itu sudah membuang egosentrisnya. Hidupnya bukan untuk diri sendiri. Hal berkat pun juga begitu. Kita tidak lagi ya punya mutu memperkaya diri sendiri. Tuhan Yesus berkata, asal ada cukup makanan bagi kami, itu cukup di situ. Selebihnya, saudara, itu sebenarnya jatah daripada lingkungan atau orang-orang di sekitar kita. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau berkati aku lebih? Untuk apa? Ketika Anda mulai bisa bertanya begitu kepada Tuhan, Tuhan tersenyum. Dia sudah enggak egosentris. Dia sudah enggak egois. Ketika aku berkati banyak, dia enggak menumpuk berkatnya untuk dirinya sendiri. Dia masih tanya kepadaku, untuk apa perkara ini? Ini pasti ada maksudnya. Kenapa engkau berkati aku lebih? Lalu Tuhan mulai mempercayakan Anda menjadi bendaharanya. Amin. Nah, Anda mulai disuruh memberkati. Berkati sana, salurkan ke pelayanan ini, ke hamba Tuhan itu, dan sebagainya. Nah, dari perkara yang kecil, nanti Tuhan akan menambahkan. Dari menjadi bendahara yang memberi mungkin berkati hanya beberapa puluh ribu atau ratus ribu, sampai berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta.
Mungkin sampai M dan triliun mungkin. Nah, saudara, kenapa? Ada peningkatan karena Tuhan melihat ada kapasitas. Karena Anda cocok untuk dijadikan bendaharanya Allah. Dipanggil untuk menjadi penyalur berkat. Amin. Banyak orang kalau saya tanya, siapa di sini mau jadi bendaharanya Allah? Angkat tangan semuanya. Ya. Tapi kalau saya tanya, siapa di sini menjadi penyalur berkat? Turun tangan semuanya, saudara. Kenapa? Di dalam dirinya belum ditengking roh pelitnya. Ya. Pasti ada seperti itu. Nah, kenapa dia mikir mau jadi bendaranya Allah? Dia pikir Allah akan setor duit terus kepada dia. Nanti kalau Tuhan sudah setor, ya enggak. Nah, dikorupsi. Ini buat saya, ini buat ini buat itulah. Nah, disitulah Allah kaget. Katanya mau jadi bendaharaku. Bendahara Allah itu artinya menjadi penyalur berkatnya. Terus Anda juga dipanggil untuk memiliki atau diperintah oleh damai sejahtera. Hidup kita itu harus penuh. Pikiran kita setiap hari harus diperintah dengan damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu memerintah di dalam hidup Anda, masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan Anda tidak tenggelam di dalam masalah. Kenapa? Karena damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, artinya apa? Masalah itu sebenarnya dia bercokolnya di akal Anda. Ketika Anda mentok, nggak bisa berpikir di situ ya. Nah, itulah masalah namanya. Amin. Ketika Anda masih bisa memikirkannya, lalu Anda ada way out-nya, Anda bisa mengatasinya, itu bukan masalah, walaupun ada tantangannya. Ketika mentok, Anda nggak bisa mikir, di situ terjadi masalah. Tapi damai yang diberikan oleh Allah kepada kita disebut damai Sang Pencipta atau damai yang melampaui segala akal. Ketika akalmu ya, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu, damai sejahtera Allah menjadi solusinya di dalam hidup Anda. Amin. Nah, kita lihat di sini. Tuhan Yesus karena punya damai sejahtera, dia selalu bisa mengatasi setiap persoalan. Dan damai itu sekarang diwariskan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya harap Bapak Saudara yang ikut Zoom meeting pada malam hari ini, tidak ada satupun yang terbelenggu dengan masalah. Izinkan damai sejahtera Allah itu memerintah menjadi bagian di dalam kehidupan Anda. Amin. Ketika damai sejahtera itu memerintah di dalam kehidupan Anda, damai itu melampaui segala apa yang bisa Anda pikirkan. Paulus katakan itu ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu hendaklah memerintah di dalam hatimu. Amin. Nah, meningkat lagi. Dipanggil untuk memasuki pertandingan iman. Pertandingan iman ya. Kita mulai bertanding. Dari iman kepada iman sampai kepada iman yang sempurna. Dimulai dari masalah yang kecil, naik level, imanmu semakin nambah, imanmu semakin nambah. Amin. Nah, nanti Anda bisa terlepas dari semua ketergantungan dengan apa yang ada di dunia ini. Karena iman yang diberikan oleh Allah itu adalah iman yang mengalahkan dunia. Amin. Ya. Inilah tandanya, ya, anak-anak Allah yang punya iman yang mengalahkan dunia. Dunia itu apa? Dunia itu bukan bumi. Dunia itu sistem yang ada di atas bumi ini. Imanmu harus bertumbuh dari level ke level sampai nanti Anda punya iman yang mengalahkan sistem dunia ini loh. Dan dunia ini sedang membangun sistemnya semakin canggih, bukan? Sekarang 5G, betul nggak ya? Nah, kita lihat, wow, dengan 5G ini orang akan bikin apa? Banyak hal, ya. Nah, saudara, walaupun dunia ini semakin canggih, tapi kita tahu, imanmu pastikan
mampu mengalahkan dunia. Amin. Bertumbuh terus, bertumbuh terus, bertumbuh terus. Amin. Nah, yang berikutnya adalah dipanggil untuk masuk dalam penderitaan. Nah, ini yang nggak enak. Tapi harus, kenapa? Karena ini merupakan sarana. Ketika Anda masuk dalam penderitaan yang dikehendaki oleh Allah, Allah sedang mempersiapkan Anda untuk Anda dinaikkan kepada satu level, yaitu kemuliaan. Ya, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Penderitaan di dalam Tuhan, bukan penderitaan karena Anda berbuat kesalahan, bukan. Ya, karena Anda hidup benar, karena firman Anda masih menderita, disitulah tandanya. Tuhan ingin Anda masuk di dalam kemuliaannya. Amin. Nah, Anda dijadikan bait sucinya. Ya, untuk apa? Untuk kehadiran Allah di muka bumi ini. Amin. Nah, sekarang kita lanjut malam hari ini. Kita masuk pada panggilan jawatan. Ya. Karena kita sudah dilengkapi dengan banyak hal oleh Tuhan. Nah, sekarang Tuhan mau kita masuk dalam panggilan untuk jawatan pelayanan. Hidup ini bukan hanya terus melulu mencari solusi untuk diri sendiri. Ketika Tuhan sudah memberikan ya jaminan ke dalam hidup Anda mulai hidup untuk Tuhan. Ya, dilepaskan dari kutuk kesukaran untuk mencari nafkah. Dulu Adam itu jatuh dalam dosa, lalu dengan susah payah mencari rezeki. Sekarang Anda diberi kelimpahan dengan mudah, by grace, dengan anugerah, dengan iman. Nah, ketika segala sesuatu dibuat lebih mudah oleh Tuhan, sekarang hidup Anda untuk apa? Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda lihat? Semua mulai kita tujukan untuk Tuhan. Nah, panggilan pelayanan ini adalah untuk orang-orang yang sudah mulai mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Amin. Nah, masa depan. Ya. Nah, saudara, ketika Anda sudah berkomitmen, mengatakan pada Tuhan, ini aku Tuhan. Semua milikku, hidupku, aku serahkan kepadamu. Bapakku, persembahkan tubuhku untuk kemuliaan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu. Ketika Anda berani nyanyi pujian seperti itu artinya Anda sedang melamar. Mengambil sebuah komitmen. Aku tidak hidup untuk diri sendiri. Sekarang aku mau melakukan sesuatu untuk Engkau Tuhan. Ketika arahnya sudah ke situ, Tuhan mulai menambah panggilannya. Masuk kepada panggilan pada jawatan pelayanan. Nah, Bapak Saudara, kita lihat. Ada panggilan pelayanan yang khusus. Bagi orang-orang tertentu untuk duduk dalam jawatan seperti rasul, nabi, gembala, penginjil, dan pengajar. Amin. Kita lihat Roma 1 ayat 1. Kitab Roma ini ditulis oleh Paulus. Makanya Roma ini katakan begini, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk pemberitaan Injil. Sekali lagi ya, Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ada panggilan dalam jawatan pelayanan. Kita tahu bahwa tubuh Kristus itu dibangun atas dasar 5 jawatan ini. Paulus salah satu daripada tokoh yang lahir di masa lalu ini, dia mengatakan, dari Paulus, aku
yaitu hambanya Yesus, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus mengakui dia memiliki dari 5 jawatan itu yang ada padanya adalah 2. Dia dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil. Jadi menurut Paulus sendiri, dia merasa panggilan Allah atas dirinya dalam 5 jawatan itu ternyata ada 2. Yaitu menjadi rasul dan penginjil. Jadi boleh disimpulkan dari apa yang ditulis oleh Paulus ini, dan ini semua diterima oleh kalangan ya dari semua organisasi, bahwa Paulus punya dari 5 itu dia ada 2. Artinya satu orang bisa punya lebih dari 1 panggilan dari peran 5 jawatan untuk pembangunan tubuh Kristus ini. Ya, Paulus adalah seorang rasul. Menjadi seorang rasul itu tidak bukan karena Anda mengangkat diri Anda sendiri atau Anda pengen jadi rasul, itu tidak. Itu ditunjuk, dipilih. Allah yang memilih Anda. Ya. Nah, kalau saya gambarkan 5 jawatan itu untuk mempermudah kita menghafal, biasanya karena 5 saya pakai jari saya ini ya. Satu tangan ini ada 5 jari. Nah, rasul itu ibu jari atau jempol. Yang kedua nabi. Nabi itu telunjuk. Lalu pemberita Injil. Itu jari tengah. Lalu jari manis itu gembala. Nah, yang jari kelingking adalah pengajar. Di gampang ya. Rasul, nabi, penginjil atau pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Nah, rasul, saudara ya, the best, the big, besar. Ya, menjadi rasul itu tidak sembarangan orang. Ya, karena apa? Yang dipilih oleh Tuhan itulah yang disebut rasul. Rasul itu memiliki kapasitas yang lebih besar dari jabatan-jabatan yang lainnya. Karena apa? Rasul ini pelayanannya bersifat perintisan biasanya. Dia memulai sesuatu yang baru. Contoh ya, kalau di Indonesia ini ya, kalau Anda pergi ke Sumatera, dulu pernah kami pergi ke di Sumatera itu ada sekolah ya Alkitab namanya No Mention, gitu ya, No Mention. Nah, No Mention itu siapa? Sampai akhirnya menjadi ikon ya di daerah situ itu, di Sumatera itu. Ternyata orang-orang Batak dulu ini ya yang mayoritas Kristen itu, ternyata dulu kemasukan satu orang ini ya. Ada satu hamba Tuhan ya. Nah, di Belanda itulah si No Mention ini. Dia perintis cikal bakalnya seperti itu. Nah, saudara, akhirnya itu diakui sebagai bapak. Hasil karyanya ini menjadi dipercaya dan diakui oleh umum. Dia merintis sesuatu ya. Dan rasul ini mulai membangun, ada wujudnya di situ ya. Dan nanti diteruskan oleh gembala, ada penginjil, ada pengajar, ya, ada nabi. Tapi yang memulai, yang merintis itulah yang disebut rasul, ya. Itulah rasul. Bapak Saudara, panggilan sebagai rasul sekali lagi itu tidak muncul karena Anda pengen jadi rasul. Tuhan yang menunjuk seseorang untuk menjadi rasulnya. Amin. Karena kata rasul itu adalah yang diutus. Yang diutus. Allah yang mengutus dia. Sehingga dia menjadi rasul seperti itu. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat. Paulus dalam pelayanannya.
Dia banyak membuka ya, dari kota ke kota, dari daerah ke daerah, dari provinsi ke provinsi. Dia mulai membuka ministry, membuka pelayanan. Nanti setelah pelayanan itu jadi, lalu sudah terbentuk satu kelompok seperti itu, Paulus punya anak didik. Lalu menyerahkan kepada anak didiknya, kepada Titus, kepada Timotius, nah, kepada Filemon dan sebagainya. Nah, itu adalah anak-anak didik daripada Paulus yang akhirnya menggembalakan jemaat-jemaat yang dirintis oleh si Rasul Paulus itu. Jadi sekarang kalau Anda menemukan, mungkin Allah memanggil Anda sebagai rasul, tugas Anda adalah tahu ya, sekarang harus membuka atau merintis sesuatu. Anda menjadi perintis, ya, sehingga muncul sebuah ministry. Tapi Anda bukan gembala. Anda nggak boleh memiliki apa yang Anda sudah buat itu. Apa yang sudah Anda rintis. Ya, itu bagian yang memelihara jiwa-jiwa itu adalah nanti orang yang ditunjuk oleh Allah atau dipanggil oleh Allah sebagai gembala. Amin. Nah, saudara, sekarang mulai mengerti ya, panggilan Anda ada di mana? Saya ini kok sukanya membuka pelayanan ya. Merintis, menemukan jiwa baru, ini dan itu, lalu membuat kelompok ini, kelompok itu. Tapi kalau memelihara kelompok baru 2 tahun bubar. Kenapa seperti itu? Nah, berarti Anda bukan gembala. Anda perintis. Perintis jemaat. Perintis kelompok. Amin. Nah, gembalanya ya Anda, ya orang lain, saudara ya, orang lain. Nah, nanti Anda bisa serahkan kepada gembala atau orang yang sudah Anda kenal, yang sudah Anda muridkan, yang bisa di mentoring biasanya ya. Nah, sebagai rasul Anda juga punya hak untuk mementoring orang-orang yang menggembalakan itu tersebut. Nah, saudara, pertama adalah rasul. Yang kedua, ya, panggilannya adalah nabi. Apa itu nabi? Nah, nabi ditugaskan oleh Allah untuk membongkar, untuk menelanjangi, untuk menyatakan dan menyingkapkan. Jadi seorang nabi itu cirinya adalah dia selalu menerima pewahyuan dari Tuhan. Ya. Makanya pelayanan disebut prophetic. Dia seorang prophet. Ya, jadi dia pelayanannya adalah bentuknya nubuatan, prophetic. Dapatnya dari Tuhan. Dia harus sering mendapatkan revelation, pewahyuan dari Tuhan. Nah, mata rohnya tajam, telinganya mendengar, penciuman rohnya itu juga tajam juga. Jadi dari hal yang menangkap itu, ya, indera rohnya, yaitu mata rohnya, telinga rohnya, atau penciumannya, mungkin perabanya juga, atau pengecapnya. Itu yang mendeteksi alam roh. Seorang nabi, nggak semuanya bisa melihat. Mungkin dia sarananya untuk menangkap pewahyuan, mungkin telinganya. Dia selalu mendengar. Ya. Nah, mungkin dia selalu mencium. Bau kematian nih. Bau bangkai. Nah, ada apa ini? Itu ada maknanya. Ya, mungkin dia bau mawar Sharon, wah, wangi, harum, gitu ya, sekali. Nah, macam-macam. Ada yang mengatakan, ada bau perjinahan, ya, ada bau keserakahan. Jadi itu bukan dilihat. Ada yang sensitif melalui penciumannya. Ada yang merasakan perasaannya, dia sensitif dekat dengan orang begitu. Dia sudah mulai merasakan greng gitu ya. Nah, itu bisa. Dia bisa mendeteksi di alam roh. Ya. Nah, mungkin pengecapnya. Bisa, pengecap itu kan bisa merasakan manis,
pahit, asam, betul nggak ya? Dari berbagai macam rasa, itu ada arti rohaninya. Ya Tuhan nanti akan mengatakan kepada si nabi itu, kenapa aku rasakan kok asam seperti ini? Apa maksudnya asam itu? Untuk siapa dan siapa? Nanti Tuhan yang menjelaskan. Sehingga si nabi itu menangkap, lalu mengerti. Setelah disimpulkan oleh si nabi itu harus menyampaikan kepada orang yang dituju. Beginilah firman Tuhan. Ya, bertobatlah. Karena aku lihat hatimu, ya umpama gitu ya, hitam seperti empedu. Ya. Nah, si nabi itu tajam. Orang bilang si nabi itu mulut silet. Setajam silet. Banyak orang nggak suka deket-deket dengan orang yang punya karunia kenabian. Kenapa? Takut dibuka aibnya. Takut dibongkar gitu ya. Jangan deket-deket dengan dia. Bentar lagi beginilah firman Tuhan. Ya, kebanyakan orang-orang yang aman dan nyaman kalau deket-deket sama gembala ya, sama gembala dibawa ke pak sayapmu, berlindung di bawah kepak sayap sang gembala, seperti induk ayam menaungi anak-anaknya. Wah, ya keren. Tapi jarang orang-orang yang mau dekat dengan Nabi, jarang. Ya, nah kecuali orang yang masih kesana sini mau cari nubuatan, itu beda lagi. Ya. Nah, padahal nubuatan bukan jalan hidup. Nubuatan itu peneguhan. Ya, sekali lagi, Anda nggak boleh mengejar orang-orang yang berkarunia seperti Nabi hanya untuk mencari nubuatan supaya dia menubuatkan tentang arah hidup Anda. Anda harus mendapatkan sendiri dulu dari Tuhan, nanti orang yang bisa mendapatkan dari Tuhan ini akan meneguhkan apa yang pernah Anda dapatkan saja. Amin. Nah, itu pelayanan Nabi. Jadi pelayanan Nabi itu bersifat profetik, menubuatkan sesuatu. Mungkin dia bukan hanya menelanjangi dosa Anda. Mungkin dia juga ya akan menunjukkan hal-hal atau meneguhkan apa yang Tuhan sudah nyatakan secara personal, secara pribadi di dalam kehidupan Anda. Sehingga dia meyakinkan. Karena sifat nubuatan itu membangun, meneguhkan. Amin. Nah, itu Nabi. Yang ketiga penginjil atau pemberita Injil. Dari 5 jari ini yang paling tinggi adalah jari tengah, betul nggak? Kenapa? Penginjil menempati atau digambarkan jari tengah. Nah, penginjil itu kan kalau khotbah enteng-enteng, itu enggak ya? Jadi kalau khotbah di kalangan jemaat, biasanya khotbahnya itu khotbah yang mengencourage, ya, yang membangun saja, yang membangkitkan. Seorang penginjil, pemberita Injil itu hanya sering mengadakan namanya KKR, gitu ya. Nah, jadi kebaktian kebangunan rohani. Dia membangunkan jemaat-jemaat yang sedang tertidur biasanya. Itu pelayanan yang dilakukan oleh para pemberita Injil. Tapi sebenarnya, saudara, pemberita Injil itu tepatnya harusnya pelayanannya bukan di lingkup orang-orang percaya sebenarnya. Sebenarnya ya, karena tugasnya adalah disebut evangelis, ya, kata evangelion, ya, yaitu pemberitakan Injil. Injil itu adalah kabar sukacita. Nah, diberitakan kepada siapa? Diberitakan kepada yang belum pernah mendengar. Kalau sudah mendengar, diberitakan lagi buat apa? Betul nggak? Ya. Tugas seorang penginjil itu sebenarnya adalah orang-orang yang memenuhi amanat agung Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai seluruh ujung bumi. Aku akan menyertaimu, ya. Nah, sampai akhir zaman. Jadi seorang penginjil
seharusnya lebih banyak aktivitasnya di luar jemaat. Di luar jemaat. Nah, mungkin bisa berdampingan dengan seorang rasul. Jadi memulai babak baru, atau mungkin nih ya, rasulnya sudah mulai membangun atau merintis pelayanan di situ. Nah, untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus, itu penginjil. Nah, biasanya penginjil itu lebih door to door, ya, door to door. Ya, dia masuk ke rumah, dari kelompok ini, kelompok itu, beritakan menjadi pemenang-pemenang jiwa. Itu tugas penginjil. Memenangkan jiwa bagi Tuhan. Murid-murid dulu diangkat oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sendiri katakan, kamu semua itu rata-rata kan penjala ikan ya. Sekarang aku ubah profesimu. Enggak peduli Lukas, kamu tabib, kamu dokter, ya. Semuanya sekarang profesinya satu. Aku jadikan kalian semuanya sebagai penginjil, penjala jiwa. Jala jiwa. Amin. Nah, menangkan jiwa. Menangkan jiwa. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang menangkap atau mengerti bahwa Allah memanggil Bapak Ibu Saudara sebagai penginjil, sekarang tahu tugasnya. Amin. Tugasnya apa? Memenangkan banyak jiwa. Nah, rawat, paling enggak 3 bulan, awasin jiwa itu, follow up terus. Nah, nanti karena Anda harus pergi ke tempat yang lain atau mencari jiwa yang lain, nah, jiwa yang Anda menangkan itu, Anda boleh titipkan ke satu gereja yang sudah ada gembalanya di sana. Ya. Nah, tapi Anda adalah pemenang jiwanya. Saudara, pemenang jiwa itu ada mahkotanya. Ya. Ada mahkota-mahkota. Salah satunya mahkota pemenang jiwa. Dapat mahkota kemuliaan pemenang jiwa ini. Nah, saudara, jadi mungkin setelah Anda menangkan, dia dirawat oleh gembala itu, gembala jadi memiliki ya. Anda kehilangan sepertinya itu. Jangan sedih. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu. Asal kau tetap setia sampai di ujung jalanmu. Lagu Pantekus Takuno. Saya diajarin sejak saya kecil. Upahmu besar di surga. Wah, saudara. Dan itu ternyata hari ini itu yang saya lakukan. Ya, saya sedang mengumpulkan banyak mahkota. Ya, karena apa? Nah, kita sebagai panggilan pengajar, nah itu memang kita mendewasakan orang saja, tidak memiliki. Ya, nah sekarang dari 3 tadi, sekarang 4, yaitu jari manis. Jari manis, dari manis tadi digambarkan sebagai gembala. Saudara, panggilan seorang gembala, nah itu rata-rata ya orang-orang yang lulus sekolah Alkitab, lalu mereka membangun ministry, cari jiwa, ya temukan tempat pelayanan, lalu ditongkrongin di situ, dikembangkan, akhirnya jadilah gereja. Lalu dialah jadi gembalanya. Ya, walaupun ada yang nggak nanya Tuhan juga, asal pokoknya sekarang itu adalah pelayanan kami. Jadilah gembala di situ. Tapi saudara, panggilan gembala ini Anda harus tahu. Dulu saya berpikir yang sama. Dulu sekolah Alkitab. Melihat teman-teman kami merintis jemaat, ya, membangun jemaat, lalu membuat gereja. Saya pun mulai belajar seperti itu. Dan jadi juga. Jemaat sudah mulai lumayan. 80-an orang gitu ya. Tapi suatu hari Tuhan koreksi. Ternyata panggilan saya bukan seorang gembala. Betul. Tuhan itu membenturkan saya sampai saya terbuka. Mengerti. Awalnya saya nyaman saja. Ya. Tapi saudara, jiwa penggembalaan itu enggak ada di dalam diri saya.
Karena setelah 80 orang lebih itu ngumpul, ya, itu hanya ketemu dengan saya Sabtu malam sama Minggu. Hari Senin sampai Jumat saya keluyuran, ya. Kemana? Ya, istilahnya tukar mimbar, gitu. Ngunjungin tempat pelayanan teman-teman, pergi ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Nanti Sabtu siang baru nongol ke tempat pelayanan. Minggu Senin jalan lagi, seperti itu ya. Sampai satu hari jemaat saya ada yang mati. Dulu ada handphone, dulu zamannya pager itu, Starco, saya juga belum punya. Jadi saya nggak bisa dikabarin. Pulang, dilaporin, Pak si itu meninggal. Terus ya sudah dikuburkan. Siapa yang nguburin? Oh pendeta sebelah, Bapak nggak ada. Gitu ya. Akhirnya ya saya datang ke rumah yang orang yang berduka cita itu, saya minta maaf dan dia juga memaafkan. Akhirnya ya udah beres kelihatannya. Saya datang pada pendeta yang melayani, saya bilang terima kasih telah melayani jemaat kami ya yang meninggal ya. Nah, jemaat kelihatannya nggak ada apa-apa. Tapi setiap saya berdiri dia di mimbar khotbah begitu, ada rasa nggak enak sekali. Dan itu berminggu-minggu. Lalu saya lari ke Ungaran. Waktu itu Ungaran satu-satunya bukit doa. Ya. Tahun 89 90 itu bukit doa itu. Ya. 91 92 itu. 92-an. Ya. Lalu saya lari ke sana. Saya doa tiap bulan, saya ambil waktu. Ya. 3 hari puasa doa di situ. Sampai 3 kali. Kali yang ketiga, saya sedang doa puasa 3 hari di sana. Tuhan menjawab. Jawabannya luar biasa. Kamu itu gembala apa? Gembala sapi aja nggak kayak begitu. Saudara, tajam. Tuh nggak itu? Saya kaget waktu Tuhan bicara seperti itu. Lalu saya mengerti. Saya ditolak, nggak cocok. Nah, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau saya dibilang nggak pantas jadi gembala, kan ada 5 jabatan, pasti kalau nggak cocok yang jadi manis ini, pasti salah satu dari 4 yang tersisa. Lalu saya tanya, gimana Tuhan? Ya sudah, beresin dan mulai pergi. Pergi kemana? Nggak dijawab. Saya ngerti, itu jawaban atau pernyataan Allah kepada Abraham. Itu enggak ya? Aku keluarkan engkau dari negeri saudaramu, pergi ke tempat yang tidak tahu. Nah, saudara, akhirnya saya datanglah ke Jakarta itu tahun 93, Jakarta. Ya, lah ikut sana, ikut sini, coba cari pelayanan ini dan itu. 94 ya, tepatnya 93 akhir bulan Desember, saya ketemu dengan Revival Total Ministry itu. 94 ya, 2 minggu kemudian habis acara Natal itu Januari ya, saya ikut lagi acara Revival Total Ministry di Walter Mangun City. Lalu Pak Andreas dan Bu Dorcas Daud itu panggil saya, ya. Nah, bisa ya, mulai ini masuk dalam pelayanan di situ. Ya. Nah, Saudara, sekarang setelah masuk di sini Tuhan mulai menyatakan, walaupun penuh dengan tantangan, gabung dengan Revival Total Ministry itu berat. Kenapa? Menyandang nama besar dan gelar yang luar biasa. Sampai hari ini masih ada yang ngomong seperti itu. Ya, kalau orang tanya, Pak Gideon, pelayanannya di mana? Oh, Revival Total Ministry. Lah, itu kan sesat, Pak. Dulu saya rasanya gimana? Sekarang saya bisa senyum. Sesat ya. Nah, kalau pengen tahu sesat atau enggak, gimana kalau saya ngajar? Saya gituin malah ya. Sesatnya di mana? Ayo coba, bilang gitu ya. Ayo coba saya bicara. Ya. Apa yang kamu dengar? Ayo ngobrol dengan saya. Kalau dulu saya marah. Enggak begitu. Tapi saya bisa tenang sekarang menghadapi orang-orang yang mengatakan sesat. Ya. Nah, saya bisa ngobrol dengan dia. Akhirnya saya menjelaskan. Ketika saya jelaskan apa yang dia tanyakan, loh Pak, selama ini yang saya dengar nggak begitu loh. Lah kamu dengarnya dari mana? Ya,
kamu tanya sesuatu kepada orang yang nggak ngerti. Kalau kamu pengen tahu tentang hal itu, tanyalah kepada orang yang melakukannya. Supaya apa? Ngerti apa yang dilakukannya. Nah, itu adil namanya. Setelah saya jawab begini, saya sesatnya di mana? Ayo coba. Oh, saya pikir Bapak ini, itu enggak, tentang dunia orang mati itu pergi ke kuburan-kuburan gitu ya. Oh, enggak. Saya pergi ke kuburan kalau ada orang mati disuruh nguburin orang mati. Gitu enggak? Bukan nginjilin orang mati ke kuburan seperti itu. Nah, saudara, ketika sudah masuk jadi anggota RTM, saya baru ngerti. Panggilan saya adalah seorang pengajar. Ya, panggilan saya seorang pengajar. Nah, kemana-mana, khotbah saya mulai berubah. Dulu, saudara, pengajaran saya itu khotbah saya awal-awal masih ada gaya style gembala seperti itu. Sekarang nggak bisa, ya. Saya mulai belajar harus tegas, ada sedikit koreksi dan ada pembaharuan, ada sesuatu yang harus saya sampaikan, sesuatu yang baru kepada kelompok-kelompok tersebut. Dan itu diakui oleh beberapa gembala yang mengundang saya. Ya, Pak, yang begini belum pernah ada. Nah, ya, pengajaran mulai ada di situ. Ternyata saya bukan seorang gembala, saudara. Lah, jari manis itu gembala. Kenapa menempati posisi jari yang namanya manis? Karena gembala itu kalau nggak manis jemaatnya kabur. Dia harus banyak senyum, gitu ya. Nah, mulutnya harus manis, makan madu terus. Dia nggak boleh galak-galak sama jemaat, ya. Walaupun jemaat itu ulahnya gini, dia ngempet, itu enggak ya, gitu ya. Enggak heran, ya. Banyak gembala yang sakit hati. Kenapa? Memendam, gitu enggak ya. Dia benar-benar enggak setuju, tapi ya sudahlah, gitu ya. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Ya, dia meredam supaya tidak terjadi konflik dan jemaat kabur. Yang penting jemaat masih datang. Nah, dia mulai bersikap manis. Buah daripada bersikap manis bagi jari manis ini apa? Nah, kalau Anda beli cincin, naruhnya di mana? Di jari manis, bukan di jempol. Kalau di jempol itu kan alay, udah enggak ya? Nah, ada anak-anak muda sekarang pakai di jempol, udah enggak ya? Nah, itu alay. Tapi aslinya orang kalau beli cincin taruhnya di mana? Di jari manis, itu enggak ya? Dapat sesuatu, ya. Nah, memang enak sudah gembala itu, dapat persepuluhan. Dapat persepuluhan rutin tiap bulan, ya, dari jemaatnya. Itu gambarannya dapat cincin seperti itu. Tapi gembala itu tanggung jawabnya juga besar. Kalau Anda bukan gembala, lalu Anda paksakan diri Anda menjadi seorang gembala, Anda bisa mati muda. Ya, kenapa? Seorang gembala itu punya tugas merawat. Semakin banyak jemaatnya, itu bebannya semakin luar biasa. Ya, walaupun cincinnya semakin banyak mungkin. Tapi saudara, tanggung jawab Anda semakin luar biasa. Amin. Nah, sekarang mulai belajar. Jangan hanya melihat cincin yang melingkar di jari manis itu. Enak ya, jadi gembala, dapat pensiun, dapat persepuluhan, dan sebagainya. Tapi saudara, tanggung jawabmu besar. Kalau nggak kuat, mati muda. Ya, istilah kita adalah salah kantor. Ya, Anda harus tahu panggilan Anda di mana, kantornya di mana. Nah, Bapak Saudara, yang terakhir adalah pengajar. Pengajar itu nggak enak. Dari semua jari, yang paling kecil. Betul nggak? Yang paling kecil. Nggak banyak undangan. Karena banyak gereja hanya mengundang para penginjil. Makanya penginjil itu paling tinggi. Suka top. TOP, ya, TOP, top, tua ompong peot, top, nah, penginjil paling tinggi, suka ngetop di situ, sering diundang untuk ini supaya apa?
mengencourage, membangkitkan, bikin KKR gereja ini gereja itu lah, itu penginjil, saudara. Tapi pengajaran jarang. Jarang gereja-gereja yang membuka ya untuk apa? Mengundang para pengajar untuk mendewasakan jemaatnya. Tapi panggilan ini harus Anda temukan. Kalau Anda sebagai pengajar, Anda harus rela dari antara semua jari, Anda yang paling kecil. Amin. Ya, Anda yang paling kecil. Dan yang paling kecil ini ternyata dimanfaatkan. Ketika Anda merasa telingamu ada yang gatal, Anda korek pakai apa? Jempol kah? Tidak mungkin, karena terlalu besar jempolmu. Betul enggak? Pakai telunjuk? Enggak. Jari tengah? Tidak. Jari manis? Enggak. Yang sering dipakai adalah kelingking. Amin. Hidungmu gatal juga nih. Jadi kayaknya nih, udah kecil, ya dari semua jari, sering dimanfaatkan untuk korek-korek. Apa itu korek-korek? Membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh itu. Nah, itu tugasnya. Siapa mau jadi pengajar? Jadi tukang korek kuping dan hidung, ya dikeluarkan. Nah, waktu korek kuping, yang keluar apa? Ya tai kuping, ya. Nah, waktu korek hidung, yang keluar apa? Ya upil. Dapatnya yang begitu-begitu ya loh. Nah, beda dengan gembala, saudara. Semakin dia manis, cincinnya semakin besar. Betul enggak? Pengajar semakin korek begitu semakin dalam, orang yang marah sakit tahu. Betul enggak? Nah, kenapa kotorannya di dalam? Betul enggak itu? Nah, menyakitkan memang. Pengajaran, khotbah pengajaran itu memang enggak enak. Ya, banyak yang luka, banyak yang marah ketika sesuatu yang baru diajarkan. Amin. Tapi ini panggilan. Ketika Anda dipanggil oleh Allah dalam jawatan pengajar, nah, lakukan. Walaupun konsekuensinya seperti itu. Dipandang paling kecil, paling rendah, tidak kelihatan. Ya, melakukan sesuatu, membongkar kotoran. Amin. Itu pengajaran namanya. Pengajaran seperti itu. Nah, saudara, tapi walaupun udah paling kecil bagiannya seperti ini, saya merasa enjoy di sini. Ya. Ada beberapa orang, udahlah Gideon, jangan khotbah yang aneh-aneh. Jangan yang keras-keras kalau khotbah. Yang lembek-lembek saja tentang berkat, tentang urapan. Ya, tentang kesembuhan, tentang solusi hidup atau begitu. Ya, nanti kamu diundang lagi. Ya. Nah, jangan khotbah yang begitu. Tapi saya bilang, nggak bisa. Ya, saya seorang pengajar. Rasanya kalau ketemu orang, saya mau meningkatkan orang itu untuk bertumbuh lebih lagi, selalu gitu. Kenapa itu kamu ulang terus muter ada di situ? Kenapa nggak menanjak lagi kepada bagian yang berikutnya? Nah, konsekuensinya memang nggak enak. Ada langsung terima, ada langsung menolaknya juga. Ya sudah, ya. Tapi itu tugas bagi kami. Lalu saudara, malam hari ini ada 5 jawatan yang harus ya Anda temukan di dalam diri Anda. Satu orang bisa 2. Ya. Penginjil atau ya Paulus tadi rasul dan penginjil. Ya. Walaupun kelihatannya Paulus itu kan pengajar juga ya. Tapi dia ngomongnya 2 ya kita akui 2 saja. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat pelayanan Paulus dan buktinya dia menulis banyak hal ini, Paulus kayaknya punya lebih dari 2 ya. Ya sudah daripada bantah-bantahan kita ikutin ayatnya saja. Ya, bahwa Paulus punya 2.
Nah, Bapak Saudara kalau punya 3, 4, ya terserah. Kalau punya 5 sempurna itu namanya. Dari rasul sampai pengajar nggak ada, Saudara ya. Pasti ya. Dan dari 1 mungkin ada yang dapat 2. Paulus yang hebat komitmennya aja hanya 2. Ya. Paling enggak 1 harus Anda temukan. Anda siapa? Dipanggil dalam pelayanan menduduki jawatan apa? Amin. Temukan ini, Saudara. Nah, jangan hanya berpikir, aku ini pendoa syafaat. Betul, ya semua orang berdoa, itu betul. Itu koneksi Anda dengan Tuhan. Tapi 5 jawatan ini, Anda sebagai pendoa, jawatannya apa? Nanti ketemu, Saudara. Ya. Nah, jangan hanya nyaman menjadi pendoanya saja. Anda tetap menjadi pendoa syafaat. Tapi Anda tahu panggilan Anda. Ada gembala sidang, ya, gembala yang pendoa syafaat juga ada, betul nggak? Dia gembala, tapi pendoa syafaat juga. Dia gembala, dia pendoa syafaat, tapi dia juga seorang rasul juga. Dia pendoa syafaat, dia juga seorang penginjil. Dia pendoa syafaat, dia juga seorang pengajar. Amin. Bisa, ya. Dia pendoa syafaat, dia juga seorang nabi. Ya, temukan. Ya, jadi pendoa syafaat itu bukan 5 jawatan, bukan. Ya, itu sebenarnya pendoa syafaat itu adalah kerelaan dalam kita melayani. Berdoa bukan untuk diri saya, tapi kita berdoa untuk damai sejahtera atau kesejahteraan lingkungan atau orang lain. Itu pendoa syafaat namanya. Oke, Saudara, kalau sudah ketemu panggilannya, jangan pindah-pindah. Jangan jadi kutu loncat. Hari ini jadi gembala, besok jadi penginjil. Oh, enggak bisa. Kita harus tetap seperti saat dipanggil. Amin. 1 Korintus 7, ayat 17 sampai 18. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia bersunat. Ya, nah, Bapak Saudara, perhatikan. Tuhan Yesus mengatakan juga, ya, Paulus mengatakan juga, sunat atau tidak sunat itu tidak penting. Menjadi ciptaan baru itulah yang penting. Nah, Bapak Saudara, ketika Anda dipanggil, keberadaanmu apa? Panggilan apa? Ya, jangan mengubah panggilan itu. Ya. Jangan mengubah panggilan itu. Dalam 1 Korintus 7 ayat 20-nya sekarang sampai 24, ya. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Nah, dalam panggilan itu harus belajar setia. Setia. Amin. Setia dalam panggilan itu. Nah, ujian setia itu pasti ada tantangan di dalam panggilan itu. Tapi pastikan Anda tahu ini panggilan Anda dan Anda stay bertahan di dalam panggilan itu. Kecuali nih, Allah membebaskan Anda. Ya, Allah yang memindahkan Anda. Karena ada tujuan rencana Allah yang berbeda lagi. Bisa. Tapi bukan karena Anda tidak tahan jadi seorang gembala, lalu Anda mau pindah coba-coba jadi pengajar. Bukan, ya.
Tuhan sendiri yang bicara. Sebenarnya Anda masih suka, masih senang. Jadi gembala, nggak ada masalah dalam penggembalaan. Tapi Tuhan memindahkan Anda dari tugas penggembalaan, lalu Tuhan pindahkan Anda ke tugas pelayanan yang lainnya. Tuhan yang suruh, Tuhan yang memanggil. Karena inilah panggilan namanya, ya. Bukan karena tren. Oh, lagi tren nabi, lalu Anda berubah jadi nabi. Oh, lagi tren nih rasul, Anda berubah jadi rasul. Itu bunglon namanya. Itu bukan hamba Tuhan. Itu namanya bunglon, ya. Ya, dia ada sebagaimana tren yang sedang booming seperti itu, ya. Nah, Saudara, tunjukkan kesetiaan Anda di bagian ini. Amin. Nah, ketika Anda setia, duduk pada panggilan masing-masing, nanti orang-orang seperti ini, Tuhan akan memuliakannya. Amin. Dimuliakan oleh Allah. Amin. Roma pasal 8, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, ini namanya predestinated, ya, atau predestinasi, ketentuan, ketetapan. Ini bukan bicara tentang keselamatan, bukan. Tapi dipanggil dalam sebuah tujuan ministry. Ketika Anda telah diselamatkan, Tuhan menetapkan, menentukan. Amin. Jadi kalau kita ditanya, orang Kristen, dengarlah, itu percaya predestinasi enggak? Percaya nasib enggak? Anda tanya, Anda jawabnya apa? Kebanyakan orang bilang, oh enggak percaya. Dengarlah, saudara, ada nasib yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada Anda itu ada. Yaitu nasib di dalam panggilannya. Ya. Ini tidak bicara sekali selamat tetap selamat. Ada orang yang ditentukan binasa, ada yang ditentukan selamat. Itu teori daripada Calvin, ya. Nah, kita bukan penganut paham Calvinis, bukan. Tapi kita lihat nih, keselamatan itu bisa hilang. Ya, pegang teguh yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi panggilan ini Tuhan menetapkan, menentukan. Anda ditentukan jadi apa? Ikutin penentuannya Allah. Ketika Allah mengatakan, jadi ini, Anda ikutin maunya Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendakmu Tuhan, ya. Lakukan apa yang Tuhan ingin. Lah, Bapak Saudara, dalam panggilan ini enggak banyak orang yang setia. Ya, makanya Matius 22 ayat 14. Tuhan Yesus mengatakan begini. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil. Masuk sih, masuk. Ya. Jadi rasul, jadi nabi, jadi penginjil, jadi gembala, atau jadi pengajar. Ya. Tapi nggak banyak yang setia. Ya, dipilih dalam kesetiaan. Jadi urutannya dipanggil, dipilih, dan setia. Amin. Nah, dipanggil itu lebih kepada perkara yang sifatnya general, ya toh. Nah, atau general calling, panggilan umum. Biasanya itu untuk orang-orang yang sedang putus asa, putus pengharapan, kecewa, ya. Saudara, Anda lihat ya, kenapa Anda bisa ada di tempat ini, kenapa Anda bisa bergabung dengan kelompok ini dan itu dan ikut melayani ini dan itu. Awalnya Anda pasti orang yang punya masalah. Ya, kadang-kadang masalah diizinkan oleh Tuhan
sebagai sarana untuk memanggil Anda ya. Ketika Anda sakit, utangnya banyak, ya, baru ini dekat sama Tuhan. Ketika Tuhan lihat ada yang unyuk-unyuk datang seperti gitu, Tuhan panggil, sini, 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 Eva, sini, 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 sini. Ngapain mukanya lesu gitu? Sini, 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 gitu ya. Makanya ayatnya katakan, marilah kepadaku, hei kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Amin. Gak percaya, ngaku. Semua pasti begitu, ya enggak ya? Nah, banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang sudah ngetop dan kuat itu, awal-awalnya adalah orang bermasalah, bukan? Orang bermasalah yang dipanggil oleh Tuhan. Ketika Anda mau merespon, iya aku butuh Engkau Tuhan. Lalu Tuhan pilih Anda, amin. Dipanggil, dipilih. Dipilih. Lalu tugas Anda adalah bertahan dalam pilihan Allah itu. Itu yang disebut setia. Amin. Nah, dipanggil, dipilih, dan setia. Tapi tadi dikatakan, banyak yang dipanggil, kenapa sedikit yang dipilih? Apakah Tuhan itu pilih-pilih kasih? Nah, saudara, apakah Tuhan itu pilih-pilih kasih? Saudara, saya kasih tahu. Ya, Tuhan itu sebenarnya bukan pilih-pilih kasih. Tapi Tuhan itu punya favorit. Beda ya maksud saya. Tuhan pilih kasih enggak? Enggak. Orang jahat, orang baik saja, Tuhan enggak bedakan kok. Sama-sama mendapat matahari dan hujan yang sama. Betul enggak? Yang dari Tuhan. Kalau Tuhan pilih-pilih, itu daerah yang jahat itu, enggak usah dikasih hujan aja deh. Kan ada nih guyonnya kadang-kadang gitu. Tempat kamu kok hujan? Tempat saya kok udah setahun nggak hujan-hujan, panas kering kerontang. Mungkin banyak dosanya kali, gitu ya. Bukan, saudara ya. Tuhan itu nggak pilih-pilih. Alkitab mengatakan Tuhan itu adil. Orang jahat dan orang baik sama mendapatkan hujan dan matahari yang sama, betul nggak? Nah, tapi saudara, Tuhan itu punya favorit. Kenapa dia pilih Yakub? Kenapa dia tolak Esau? Salahnya Esau apa? Dipilihnya waktu masih dalam kandungan, betul nggak? Kecuali, saudara, itu sudah keluar dari kandungan antara Habil dan Kain itu. Kenapa Allah mengindahkan persembahan Habil? Kenapa menolak Kain? Alasannya karena apa? Sikap orang itu, bukan? Tapi masih di kandungan, Allah sudah memilih dua janin itu. Di dalam kandungan seorang ibu, namanya Ribkah itu, ada dua anak. Ya, aku memilih yang bungsu dan menolak atau membenci, dikatakan dalam Alkitab, yang sulung itu. Aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Aku menerima Yakub, tapi menolak Esau. Lah kenapa saudara? Alasannya cuma satu. Itu hak prerogatifnya Allah. Aku punya kesukaan. Aku punya alasan memilih orang itu. Amin. Jadi kriteria apa supaya Anda bisa dipilih oleh Allah? Ketika Anda dipanggil oleh Allah, belum tentu nanti Anda masuk dalam seleksi pilihan Allah. Amin. Karena Allah punya favoritnya. Ya. Saya bisa jadi seorang hamba Tuhan seperti ini. Saya tahu ini adalah pilihan Allah. Tuhan memilih. Dia panggil. Panggilan saya juga sebenarnya, walaupun saya dari kecil anak pendeta, tapi panggilan saya itu menyakitkan juga. Nah, dari dulu saya nggak suka jadi pendeta. Kenapa? Nggak mau sudah hidup jadi pendeta. Tapi Tuhan jerumuskan saya, akhirnya masuk sekolah Alkitab. Jadilah hamba Tuhan. Saya ngerti panggilan saya, Tuhan pilih saya di situ. Dia menubuatkan seorang hamba Tuhan. Ya, aku telah memilih engkau sejak dari kandungan ibumu.
Itu bukan satu orang yang ngomong seperti itu. Ada 4 kalau salah yang meneguhkan seperti itu. Saya nggak tahan. Ya, nah saya mengerti. Tuhan panggil saya. Sampai hari ini saya kalau pulang, ya kemarin terakhir bikin seminar hamba-hamba Tuhan di daerah saya. Ternyata panitianya dan ada beberapa orang itu teman-teman SMA saya itu. Dia lihat saya dulu, enggak, saya dulu bilang kaget ya, dia heran. Kok bisa ya kamu jadi hamba Tuhan bilang gitu. Kenapa? Dia tahu waktu SMA saya itu kayak apa. Kok bisa seperti itu? Lah, itu karena Tuhan memilih. Amin. Pilihan. Amin. Nah, pilihan Allah. Siapa yang dipilih oleh Allah? Ya. Biarlah hidupmu Anda dipandang oleh Tuhan menjadi favoritnya Dia. Tuh, ya. Aku punya favorit. Nah, orang Lampung. Nah, itu ya. Oh ya. Biar dia enggak terus kerja money changer. Nah, biar dia nanti banyak cari jiwa. Aku pilih dia untuk menjadi hambaku. Amin. Nah, bisa seperti itu. Ya. Nah, ini bukan nubuatan loh, bukan ya. Ini contoh saja ya. Tapi kalau terjadi ya puji Tuhan aja ya. Oke, saudara ya. Malam hari ini ya kita lanjutkan satu hal lagi ya. Jadilah orang yang dipanggil dan Anda menjadi favoritnya Allah sehingga Anda dipilih. Amin. Nah, setelah Anda dipilih, pertahankan pilihan Anda supaya Anda bisa setia dalam panggilan Anda itu. Nah, nanti kalau Anda setia, Anda akan dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang bagian terakhir. Setelah Anda dimuliakan Allah, Anda sekarang punya kemuliaan di dalam hidup Anda. Ya. Sekarang Anda punya tugas memuliakan Allah juga melalui hidupmu. Pertanyaannya, bagaimana memuliakan Allah di dalam hidup ini? Ya, Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat ini gampang untuk dicerna. Amin. Yesus memberikan teladan cara mempermuliakan. Kalau Anda dituntut untuk mempermuliakan Allah, Yesus juga punya tugas. Ketika ada di muka bumi, Dia telah melakukan mempermuliakan Bapaknya di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Gak heran Tuhan Yesus akhirnya dalam ketaatannya dia harus naik di atas kayu salib. Ketika di atas kayu salib itu, dalam Yohanes 19 ayat 30, dia berkata, it's finished. Sudah genap. Sudah selesai. Amin. Seperti pelajaran malam hari ini. Sudah selesai. Nah, it's finished. Sudah selesai. Cara mempermuliakan Bapak, cara mempermuliakan Tuhan Yesus, sekarang cuma satu. Apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Anda temukan panggilanmu, ya, setia di tempat itu, kerjakan semua apa yang ditugaskan oleh Allah dalam hidup Anda, ya. Lalu Anda melakukan semuanya. Ketika Anda melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tugaskan dalam hidup Anda, hidupmu otomatis mempermuliakan Dia. Kalau ada orang tanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Jawabannya cuma satu. Tuhan suruh. Amin. Itu bukan idemu. Itu bukan gagasanmu. Anda sedang melakukan ada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Nah, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan dan melakukannya. Ambil mutunya Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia dan
menyelesaikannya. Amin. Ketika Anda bisa melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah kepada diri Anda, lalu menyelesaikan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, mempermuliakan Tuhan itu bukan hanya menyanyi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Weh, ya. Dimuliakan, ditinggikan. Oh, mulianya hadiratmu. Ada yang menikmati itu. Ya. Tapi yang dimaksud mempermuliakan Allah yang benar, itu adalah ketika Anda melakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam hidup Anda. Sebagai hamba Tuhan, Anda harus tahu ya tugas-tugas Anda. Bukan merancang tugas, bukan. Tangkap apa yang Tuhan ingin kerjakan, lalu Anda lakukan dengan setia. Ketika Anda melakukan perkara itu, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau pelayananmu itu adalah dari ide gagasanmu, nanti Anda yang dimuliakan. Itu kan ide saya. Oh, berhasil kan? Ada rasa bangga seperti itu. Tapi kalau Anda benar-benar melakukan kehendak Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya, ketika aku mau nurut apa yang Dia perintahkan, jadilah seperti ini. Amin. Aku ada seperti ini, ku ada sebagaimana, ku ada itu, saudara. Ya, bukan mengada-ada. Banyak sekarang orang mengada-ada, Nah, nanti kalau udah gagal, idenya baru komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Dari surga buka jendela, krek, gitu. Jawabannya cuma satu, siapa suruh? Itu bukan ideku, kenapa kau komplain kepadaku? Tapi telingamu nggak dengar, dia ngomong begitu, Anda terus gedor-gedor aja. Jadi kerjaannya cuma apa? Apa yang Anda lakukan gagal, Anda komplain dengan Tuhan. Apa yang Anda inginkan gagal, Anda komplain dengan Tuhan. Nah, tapi kalau Anda melakukan kehendak Tuhan, Dia tak pernah gagal. Amin. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia yang mengatakannya, Dia yang berfirman, Dia juga yang akan mengerjakannya. Amin. Melalui Anda, di dalam diri Anda. Oke? Puji Tuhan, malam hari ini 4 sesi sudah kita bahas tentang panggilan surgawi. Amin. Besok kita akan masuk pada tema yang baru, ya, yaitu tentang persembahan yang hidup. Pastikan Bapak Ibu Saudara besok tetap hadir supaya kita melanjutkan pelajaran kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.